Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adele Clarina dari kelas G dengan NIM 2209015021119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus perusahaan jasa, yaitu dengan mata kuliah pengantar akuntansi, eh, dengan soal yang sama dari sebelumnya untuk memenuhi ujian tengah semester. Kita langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang neraca lajur atau kertas kerja. Untuk bagian nomor akun dan keterangan, saya mengambilnya dari neraca saldo sebelum disesuaikan. Itu dengan cara sama dengan, kalau kita ke neraca saldo, enter. Begitupun dengan nomor akun yang lainnya. Dan juga keterangan, saya mengambilnya dari neraca saldo. Di sini saya memiliki 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan laporan laba rugi. Dan laporan pos keuangan. Yang pertama yaitu neraca saldo belum disesuaikan. Saya juga mengambilnya dari neraca saldo yang belum disesuaikan. Saya langsung memindahkannya ke neraca lajur dengan cara sama dengan, lalu enter. Begitupun dengan transaksi selanjutnya. Cara untuk mendapatkan total neraca saldo belum disesuaikan yaitu dengan cara menggunakan sum. Lalu kita blok, lalu enter. Begitupun di bagian kredit. Jadi totalnya yaitu 93.400.000 yang hasilnya yaitu balance. Selanjutnya jurnal penyesuaian, saya mengambilnya dari jurnal penyesuaian yang telah saya kerjakan sebelumnya. Saya langsung memindahkannya juga ke bagian neraca lajur. Seperti contohnya bagian perlengkapan. Kita pindahkan di bagian kredit. Begitupun dengan transaksi selanjutnya juga sama seperti itu. Jadi total untuk kolom jurnal penyesuaian yaitu 8.725.000 yang hasilnya yaitu balance. Selanjutnya bagian neraca saldo setelah disesuaikan yaitu saya mengambilnya dari neraca saldo belum disesuaikan dan jurnal penyesuaian. Di sini hanya terdapat satu transaksi, jadi saya langsung memindahkannya dengan cara sama dengan lalu enter. Contoh lainnya yaitu pada akun perlengkapan, yaitu karena di sini memiliki dua transaksi, yaitu di debit dan kredit, jadi kita kurangkan itu dengan sum debit kurang kredit yang hasilnya 1.525.000. Jika sama-sama di debit berarti ditambah, jika debit kredit berarti dikurang. Begitupun sebaliknya, jika sama-sama di kredit berarti ditambah, jika kredit debit berarti dikurangkan. Posisinya tergantung yang mana yang lebih besar. Untuk total neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 94.325.000 yang hasilnya balance. Selanjutnya laporan laba rugi, saya mengambilnya dari akun pendapatan jasa sampai akun beban lain-lain. Saya memindahkannya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Begitupun dengan transaksi selanjutnya. Jadi total laporan laba rugi di bagian debit yaitu sebesar 10.875.000 dan di bagian kredit 44.350.000. Karena hasilnya belum balance, jadi kita selisihkan yaitu 44.350.000 dikurang 875.000 yang hasilnya 33.475.000. Itu dengan cara menggunakan sum kurang, lalu kita jumlahkan dengan menggunakan sum juga. Jadi totalnya itu 44.350.000. Jadi laporan laba rugi sudah balance.
Selanjutnya laporan posisi keuangan, saya mengambilnya dari akun kas sampai pada akun Prive Dara Mutia. Saya mengambilnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Langsung saya memindahkannya ke bagian laporan posisi keuangan. Untuk total laporan posisi keuangan bagian debit dan kredit, untuk bagian debit yaitu 83.450.000 dan bagian kredit yaitu 49.975.000. Di sini kita menggunakan cara yang sama dengan laporan laba rugi, yaitu dengan cara kita kurangi dulu lalu kita tambahkan. Di sini kita menggunakan sum juga. Dan hasilnya itu 33.475.000. Terus kita tambahkan. Maaf. Dan hasilnya itu 83.450.000. Itu hasilnya sudah balance. Selanjutnya kita ke laporan keuangan. Untuk laporan, yaitu di sini terdapat 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu laporan laba atau rugi. Untuk laporan laba rugi yaitu akun yang hanya terdapat akun pendapatan dan akun beban. Di soal yang terdapat itu hanya pendapatan jasa. Transaksinya itu sebesar 44.350.000. Saya mengambilnya dari neraca lajur atau kertas kerja yang berada di posisi laporan laba rugi. Lalu begitu pula untuk beban gaji sampai beban lain-lain, saya juga mengambilnya dari neraca lajur di bagian laporan laba rugi. Jadi untuk jumlah bebannya yaitu 10.875.000. Lalu untuk melihat hasilnya apakah dia laba atau rugi, kita menggunakan sum dengan cara total pendapatan dikurang jumlah beban. Dan hasilnya itu 33.475.000 yang berarti laba. Selanjutnya kita ke laporan ekuitas pemilik. Untuk modal Dara Mutia yaitu 0. Untuk investasi 1 Juli 2016 yaitu sebesar 45 juta. Saya mengambilnya dari neraca lajur di bagian modal Dara Mutia. Dan selanjutnya laba rugi neto saya mengambilnya dari hasil yang sudah didapatkan. Langsung saya memindahkannya. Selanjutnya kita menjumlahkan 45 juta ditambah 33.475.000 yang hasilnya 78.475.000. Karena di soalnya terdapat priv, jadi kita di sini dikurangi priv yaitu sebesar 12.500.000 dan saya mengambilnya dari neraca lajur di priv Dara Mutia. Selanjutnya kita kurangkan 70, kita totalkan di sini dengan cara menggunakan sum 78 juta dikurang 12.500 dan hasilnya yaitu 65.975.000. Jadi modal Dara Mutia 1 Juli 2016 yaitu 65.975.000. Selanjutnya yaitu bagian laporan posisi keuangan.
yaitu laporan posisi keuangan yang terdapat yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Aset itu terdapat aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar yaitu akun yang terisi yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Saya transaksi eh, yang saya peroleh ini dari neraca lajur, laporan posisi keuangan dengan cara sama dengan lalu enter. Begitupun dengan transaksi selanjutnya. Eh, Total dari aset lancar yaitu sebesar 56.950.000. Selanjutnya yaitu aset tetap yang akunnya yaitu peralatan kantor dan dikurangi dan untuk aset tetap yaitu terdapat akun peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Di sini juga saya memperolehnya dari kertas kerja atau neraca lajur, itu peralatan kantor dan akumulasi penyusutan. Di situ saya langsung memindahkannya. Di sini saya langsung memindahkannya ke aset tetap yaitu sebesar 14 juta dan 750.000. Sini karena dikurangnya akumulasi penyusutan, jadi sini kita kurangkan dengan cara sum, lalu dalam kurung 14 juta dikurang 750.000, yang hasilnya 13.250.000. Jadi total jumlah aset semuanya yaitu sebesar 70.200.000. Selanjutnya kita ke liabilitas, yaitu yang terdapat utang jangka pendek, akun yang terisi yaitu utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Transaksinya saya peroleh dari neraca lajur. Di bagian utang usaha sampai pendapatan diterima di muka. Langsung saya memindahkannya dengan cara sama dengan dan enter. Begitupun dengan transaksi selanjutnya. Untuk total liabilitasnya itu sebesar 4.225.000. Dan selanjutnya untuk ekuitas pemilik itu akun modal Darah Mutia, saya mendapatkannya dari modal Darah Mutia 1 Juli 2016 pada laporan ekuitas pemilik. Langsung saya memindahkannya di sini. Jadi untuk total jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu sebesar 70.200.000 rupiah. Selanjutnya kita ke jurnal penutup. Selanjutnya itu jurnal penutup. Yang pertama yaitu pendapatan jasa, itu transaksinya sebesar 44.350.000 yang saya memperolehnya dari laporan keuangan. Saya langsung membedakannya ke jurnal penutup. Di sini terdapat akun baru yaitu Ikhtisar Laba Rugi. Karena di sini transaksinya ingin ditutup, jadi dipindahkan ke sebelah kredit. Selanjutnya kita ke akun beban. Di sini saya memperolehnya dari laporan keuangan. Di sini saya langsung membedakannya. Di sini kenapa di sebelah kredit? Karena kita ingin menutup transaksinya, jadi dipindahkan di sebelah kredit. Jadi total bebannya yaitu 10.875.000. Selanjutnya untuk modal Darah Mutia, ini saya memperolehnya dari laporan keuangan juga. Untuk modal Darah Mutia,
Terus lalu ikhtisar laba ruginya juga sebesar 33.475.000. Yaitu selanjutnya juga modal darah mutia dan prive darah mutia. Yaitu eh, sebesar 12.500.000. Saya memperoleh dari neraca lajur. Jadi untuk mendapatkan totalnya yaitu kita menggunakan sum juga. Enter. Jadi totalnya itu 101.200.000 dan totalnya di sini balance. Selanjutnya kita ke neraca saldo setelah penutupan. Sini terdapat akun kas, piutang usaha perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan direktur muka, dan modal darah mutia. Ini saya memperolehnya juga dari neraca lajur. Sini saya langsung saja memindahkannya. Saya langsung memindahkannya ke neraca lajur. Neraca lajur ke neraca saldo setelah penutupan. Begitupun dengan transaksi selanjutnya, saya juga memperolehnya dari neraca lajur. Untuk mendapatkan totalnya itu kita menggunakan sum, lalu kita blok. Jadi totalnya untuk saldo debit dan untuk di saldo kredit yaitu sebesar 70.950.000. Jadi itulah tadi penjelasan tentang siklus perusahaan jasa. Maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.